Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin selamat tahun baru bagi semuanya ya. Selamat Natal bagi yang merayakan. Saya mohon maaf nih, tak pikir masuknya minggu lalu, ternyata minggu ini baru masuk. Sudah selesai. Kok ada nelpon tutut? Ada yang nelpon apa? Oke, bagaimana liburannya? Jadi liburannya terasa liburan atau sama aja? Sama aja, Pak. Kepikiran proposal, Pak. Iya, Pak. Gimana? Kemarin kepikiran proposal, Pak. Oh. Kalau Bapak gimana Pak liburannya, Pak? Ya, liburannya nanganin proposal beberapa dari kalian. Aku nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Ada beberapa KTTA yang saya juga saya juga tangani, walaupun kita udah pertemuan seminggu sekali kan. Jadi nggak jadi soal banyak ya. Cuman secara umum saya nggak bisa kemana-mana. Ya, di liburan kemarin selain KTTA, saya memberikan, saya awan ya, agak nggak enak badan. Saya memberikan tugas yang due date-nya tanggal 6, tanggal 13, sama tanggal 30. Saya cek beberapa, sudah ada saya belum menemu yang bagus ya. Saya belum menemu yang bagus. Tapi itu udah lebih baik ketimbang kita startnya dari udah dekat tanggal 20. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan penugasan sebelum kita lanjut ke ini, kita ngobrol santai aja dulu. Ada, Pak. Kemarin Gimana? kelompok saya itu bingung, Pak. Di yang nomor 1 kan, kalau nggak salah ya, Pak ya, itu suruh bikin yang nanti output-nya itu DIPA ya, Pak ya? Ya, output-nya DIPA. Nah, itu kita harus bikin mulai awal sebelum nyusun rencana kerja, Pak, dari mananya gitu, Pak? Kamu kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Yang submit siapa? Saya sendiri, Pak, Rizky Chandra. Rizky Chandra. Aku lagi dihubungi orang nih. Rizky Chandra, sebentar ya. Rizky, start. Nggak ada gitu. Oh, Rizky Chandra. Okay. Gimana pertanyaanmu gimana?
Jadi kemarin kelompok saya bingung Pak, itu Mm-mm. suruh bikin BPD-nya tuh dari awal, nentuin rencana kerjanya udah jadi, terus kita tinggal lanjutin sampai DIPA gitu Pak. Tapi kemarin kelompok kita jadi kayak pakai dari RKP, terus nanti diterusin sampai DIPA gitu. Apakah udah benar atau kita harus kembali nyusun sebelum RKP-nya juga gitu? Enggak, dari RKP aja. Cuma kalau aku lihat di sini, yang dikumpulkan sama kamu, aktornya kurang. Oh, kalau boleh tahu, apa yang kurang Pak? Aktornya itu ada Bappenas. Oke. Ya. Jadi, cek lagi di ininya. Jadi, apa namanya, cek lagi di situ. Intinya gini, bikin seminimal mungkin dengan BPD. BPD itu kan prosesnya apa, dengan siapa, kan gitu kan? Dengan siapa, lalu setelah proses itu dia lari kemana, di apa, proses apa lagi gitu kan. Jadi saya pikir BPD itu lebih sederhana ketimbang, tadinya saya berpikir untuk flowchart, cuma nanti malah bingung. Saya cuma pengen tahu gini, bahwa kalian itu menerima, ya nggak semua pelajaran yang kita pelajari sepanjang tahun ini nggak ada masalah. Setidaknya ada sesuatu yang kalian tahu. Bagaimana suatu barang pemerintah itu dihasilkan. Siapa yang berperan di prosesnya, setiap proses atau setiap siklus yang terkait. Jadi kalau kelompok 1 bilang di sini hasilnya dari proses pertama itu adalah DIPA, itu udah benar. Jadi dia, cuman tugas saya kan tidak hanya seperti ini kan ya. Tugas saya hanya menggambarkan. Kalau menurut kamu, kira-kira apa proses yang terjadi sebelum digambarkan, benar-benar digambarkan. Beberapa yang sudah mengumpulkan sudah menggambarkan, walaupun saya belum cek ininya, kebenaran gambarnya. Jadi itu nanti ditimbang-timbang lagi, sehingga nanti di hasil akhirnya pun kita sudah punya punya bahan yang baik, atau sudah nggak perlu repot-repot lagi pas terakhir. Gitu ya. Oke, baik Pak. Kemarin kelompok saya tuh niatnya mau ngerjain konsep-konsepnya dulu, baru digambar di akhir gitu Pak, biar nggak bingung nanti gambar apa yang gitu. Ya, itu udah cukup bagus Mas Rizky. Jadi saya nggak mau nanti di akhir, di tanggal 20, lalu tiba-tiba kita nggak start gitu. Jadi ini strategi saya agar kalian start lebih awal. Setidaknya setiap minggu punya sesuatu yang di-submit. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Untuk tugasnya sendiri itu cuma menggambar BPD atau harus ada penjelasan atau apa gitu Pak, selain BPD-nya? Satu paket, Mas. Penjelasannya juga kan. Penjelasannya nggak perlu ini. Semua gini ya. Contoh nih, gambar 1 kan kita nggak akan bebas memberikan keterangan di dalam gambar kan ya. Karena terbatas tempat, kotaknya cuma sekian gitu kan. Nah,
nanti di dalam satu itu adalah proses bla 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 gitu, di bawah kan bisa. Nggak perlu terlalu ini. Jadi mungkin proses trilateral meeting antara kementerian lembaga, direktorat apa, dengan DJA dan Bappenas. Contoh gitu ya. Atau yang terakhir, proses pengadaan barang berdasarkan DIPA yang dikeluarkan di proses sebelumnya untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa pengadaan obatan ya. Gitu ya. Jadi nanti kenapa contoh saya obat TBC ya. Jadi nanti kalian itu punya imajinasi vaksin kita itu diadakan seperti apa. Nggak mungkin vaksin itu diadakan kalau tidak ada DIPA-nya. Nah, DIPA-nya nempel di mana? Nah, itu hanya ada di dalam bayangan kalian aja, nggak benar-benar nyata nantinya. Tapi setidaknya kalian tahu proses detailnya. Itu ya, yang lain? Kalau tidak ada, waktu sejam ke depan kita lakukan pemaparan dari kelompok 8. Silakan kelompok 8 tadi udah share ininya di grup. Sorry ya kalau saya agak putus-putus sekali ya. Saya lagi batuk juga. Semoga nggak apa-apa gitu. Oke, monggo silakan Eli, Rizal, sama Yudhistira. Baik Pak, izin share screen Pak. Oke. Sorry, baru di-set. Silakan Mas, sudah. Oke Pak, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami mengenai mekanisme penghapusan piutang PNBP yang ada pada modul piutang. Kami beranggotakan kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Eli Yualina, nomor 11, kemudian saya, Muhammad Rizal Skihan, absen 20, dan Yudhistira Atasyur, absen 29. Pokok bahasan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada dasar hukum, kemudian yang kedua adalah istilah penting, yang ketiga ada klasifikasi piutang, keempat kualitas piutang PNBP, terus selanjutnya ada syarat penghapusan piutang, kemudian yang keenam kriteria penghapus bukuan piutang, yang ketujuh akuntansi penghapus bukuan piutang, kemudian penghapusan piutang, yang ke-9 prosedur penghapusan piutang, dan pokok bahasan materi yang paling ditunggu-tunggu dan dinantikan yaitu terima kasih. Oke, langsung ke pokok bahasan yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang kami gunakan yaitu menurut PNBP mengenai PNBP dan piutang. Kalau misalkan kita berbicara mengenai keuangan negara, pastinya kita menemukan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian kita juga akan menemukan
UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian dasar hukum yang lain yang membahas mengenai piutang yaitu ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.